Oke, selamat malam. Hari ini kita coba menganalisis, membedah tentang menu translate yang ada di Microsoft Word yang memang sudah disediakan. Oke, kita coba. Jadi ini biasanya cara manual yang kita biasanya lakukan. Kita akan copy paste beberapa teks dan akan kita coba translate dengan Google Translate yang biasa kita lakukan seperti ini. Jadi akan ada batasan seperti ini. Jadi lebih dari 5.000 kata kita mesti harus berulang-ulang mentranslatekan, dan kita perlu juga memikirkan tentang format. Jelas formatnya akan berbeda dengan format yang sebelumnya kita copy. Dianggap kita mengcopy dari Word dan kita pastekan di sini, kita pastekan, lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama, yaitu copy di sini, lalu kita coba pastekan lagi, dan itu pasti akan merusak semua format karena dia akan kembali ke format default. Jadi ada salah satu cara yang sangat bagus di fitur Microsoft Word, jadi saya akan coba. Jadi ini Microsoft Word 2019. Jadi jika di fitur 2019 atau di Word Bapak Ibu atau rekan-rekan tidak memiliki fitur itu, maka ada solusinya nanti. Setelah ini kita akan coba. Jadi kita masuk ke menu review. Di menu review ini sebenarnya ada tambahan, yaitu ada translate. Jadi menu translate ini yang memudahkan kita adalah kita bisa mentranslate beberapa teks yang kita pilih, yaitu tulisannya translate selection, artinya yang kita select saja seperti ini. Dia akan muncul di sebelah kanan dan kita akan mentranslate automatically based on our selection. Jadi kita akan select, dia akan otomatis terdetek di sebelah, dan dia akan mentranslate otomatis di bagian bawah seperti ini. Jika kita setuju, kita bisa insert, yang artinya akan menggantikan yang ini, akan menggantikan tulisan asli seperti ini, dan formatnya rapi daripada harus copy paste dari versi Google biasanya. Ini salah satu contoh. Saya akan undo. Oke, jadi ini sistem atau menu selection, yang artinya apapun yang kita klik atau select, dia akan otomatis membaca itu. Tapi jika kita tidak mau repot, jika dokumennya banyak, misalnya sampai 100 halaman, 200 halaman, ada cara yang lebih bagus lagi, yaitu ada menu dokumen di sini. Klik menu dokumen, lalu kita pilih bahasa asli, misalnya Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia, lalu kita pilih target bahasa yang diinginkan, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Kita pilih bahasa Inggris misalnya, jadi dari Indonesia ke bahasa Inggris, atau kita bisa aja defaultkan menjadi translate ke bahasa Inggris memang asli di settingannya. Lalu kita klik aja translate, dia akan menjadi dokumen baru karena kita pilih dokumen dengan format yang kurang lebih sama. Oke, akan jadi dengan logo yang ada, dengan semua yang memang kita setting di Word sebelumnya, itu akan serupa. Seberapa banyak pun dia akan mendeteksi, asal itu di dalam dokumen yang sama. Jadi ini salah satu. Jadi kita lihat ini ada 2 file satu lagi ini yang baru kita buat secara otomatis berubah jadi bahasa Inggris, dan ini tinggal kita save saja. Artinya ini file yang sama dengan versi bahasa yang sudah kita translatekan. Jadi kita tinggal save dan dia akan tersimpan. Jadi ini cara paling mudah untuk mentranslate suatu dokumen tanpa perlu berulang-ulang mengcopy, mempaste, apalagi soal format-format yang tidak sesuai, karena formatnya akan berantakan. Tapi di model ini formatnya akan rapi dan akan sesuai dengan format sebelumnya, dengan format asli seperti ini. Oke, jadi ini menu yang bisa ditemukan di Microsoft Word dan bisa ditemukan di review, dan ada menu translate. Jika tidak temukan di sini karena memang mungkin Word di versi kita atau Office di versi kita adalah versi lama, misalnya versi 2010 misalnya 2013, yang memang tidak memuat menu ini, solusi lainnya ada di sini sebenarnya, ada di
Microsoft Office 365. Jadi di Microsoft Office 365 ini ada menu yang serupa atau sama memang, karena ini versi terbaru. Jadi kalau Office versi 365 itu pasti versi baru. Jadi ini dokumen saya buka secara online, yaitu Office 365 Word Online. Ini juga menyediakan otomatis translate di menu yang sama, yaitu review. Lalu di sini ada pilihan translate. Kita tinggal klik aja di sini. Dan bahasa Inggris yang disediakan atau hasil dari translate yang disediakan itu lebih bagus secara grammar, secara vocab. Dia lebih bagus dibanding Google. Ini kalau dari sisi perspektif saya melihat hasil translatannya. Oke, ini membutuhkan waktu tergantung dari koneksi internet pastinya. Jadi dia akan muncul juga sama persis di samping, dan cara yang sama bisa kita terapkan di sini, yaitu dengan metode seleksi atau selection. Kita bisa menseleksi beberapa atau memblok beberapa kata untuk ditranslate, atau kita bisa juga menggunakan versi yang otomatis, yaitu versi dokumen. Oke. Ini internet, jadi saya harus coba sekali lagi refresh. Oke, kita coba sekali lagi. Harusnya muncul karena ini sama. Jadi dia punya versi juga auto detect, artinya jika kita tidak mengenali bahasa ini, entah bahasa Spanyol misalnya, kita tidak tahu apakah itu bahasa Spanyol ataukah bahasa Itali, itu bisa kita masukkan saja di sini dan dia akan mendetek jenis bahasanya, dan kita bisa translate ke bahasa yang ingin dituju juga di sini dengan cara yang sama. Saya akan coba, misalnya saya select di sini, saya select misalnya, dia akan otomatis mendetek dan akan mentranslate. Dan kalau secara grammar bisa dibaca di sini, grammarnya dan tata bahasanya cukup lumayan bagus. Are provided with an assessment rubric in the document. Di sini klik menu dokumen, lalu kita pilih bahasa asli, misalnya Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia, lalu kita pilih target bahasa yang diinginkan, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Kita pilih bahasa Inggris misalnya, jadi dari Indonesia ke bahasa Inggris, atau kita bisa aja defaultkan menjadi translate ke bahasa Inggris memang asli di settingannya. Lalu kita klik aja translate, dia akan menjadi dokumen baru karena kita pilih dokumen dengan format yang kurang lebih sama.